greenhouse ini kita ingin mengetahui apakah fotosintesis itu menghasilkan O2 dan apa saja yang mempengaruhi atau faktor-faktor apa saja yang faktor-faktor terjadinya dari fotosintesis ini. Nah, kalau yang kalian lihat di video itu kan pakai botol bekas ya, pakai botol bekas yang diisi dengan tanaman selada air. Nah, kan kita bakal percobaannya menggunakan alat-alat alat-alat praktek lah, yang pakai corong kaca lah, terus pakai tabung reaksi, habis itu pakai apa ya namanya? Kawat. Apa? Kawat. Oh, gelas itu. Enggak, yang gelas itu yang terlalu gede. Erlenmeyer. Baker glass. Sebetulnya kita juga bisa pakai, disuruhnya pakai ini kan? Pakai botol kan? Iya. Iya, jadi kita nggak harus pakai alat-alat lab pun nggak masalah. Nah, jadi kalau kita menggunakan beker glass, yang pertama-tama tuh kita harus memasukkan air dulu ke dalam beker glassnya. Kita harus memasukkan tanamannya terlebih dahulu. Seperti yang di video yang gua share, itu kan kita masukin selada airnya dulu ke gelas. Setelah itu baru diisi dengan air kan. Nah, sedangkan kalau menggunakan beker glass, berarti kita masukin hidrilanya dulu. Setelah itu kita masukin airnya. Jadi biar si hidrilanya ini tetap di bawah. Nah, setelah itu kita buat si corong kaca sama corong kacanya dulu itu disangkutin dengan kawat. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar si hidrilanya ini tetap di bawah, tapi dia bapak terpapar sama cahaya matahari. Nah, fungsi cahaya matahari itu buat proses terjadinya fotosintesis. Nah, gunanya tabung reaksi itu buat apa? Yang disatuin sama corong kaca. Tujuannya biar kita tahu seberapa banyak gas yang dihasilkan oleh fotosintesis. Berarti kan gas yang dihasilkan itu O2 ya. Nah, berarti fotosintesis yang berada di dalam air atau percobaan greenhouse ini itu dipengaruhi oleh CO2. Berarti kan dia butuh air kan, maksudnya butuh karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen, ya betul. Nah, kalau di YouTube itu dia dilakukannya itu ada 2 percobaan di dalam dipapari oleh sinar matahari sama tidak dipapari oleh sinar matahari, itu menggunakan air biasa. Nah, bisa kita lihat kalau kalian nonton videonya itu tuh yang dikenai sinar matahari itu akan banyak gelembungnya, sedangkan yang tidak dikenai sinar matahari itu pasti nggak ada gelembungnya sama sekali karena tidak dipapari oleh cahaya matahari. Dan kalian tahu pasti fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari. Udah, Bu? Cukup? Bagaimana dengan yang diberi NaHCO3? Kita gantinya pakai CaCO3, kapur. Dia CaCO3 itu bahasa Indonesia? Kapur. CaCO3 bahasa? CaCO3. Dia tidak basah. Tapi di yang pakai NaCO3 itu basah, Bu. pH-nya 8,5. Basah ya? Iya, basah. Oke, baiklah. Terus? Itu di videonya menjelaskan kalau misalnya kita mencampurkan air ini dengan NaHCO3 itu gelembungnya akan lebih banyak ketimbang air. Oke, cukup dulu. Sekarang coba kawan-kawan tolong browsing. Kalau NaHCO3 kan ada H-nya, ada O-nya 3 kali. Kalau CaCO3 kan tanpa H tuh. Dia sifatnya gimana tuh? Apakah tetap basah CaCO3? CaCO3 nggak pakai H? Basah lemah. Iya, basah. Basah kuat atau basah lemah? Basah lemah. Tanpa ada H? Basah lemah. Ikatan H-nya sangat kurang. Ya, jadi dia basah lemah. Oke, tapi hitungannya tetap basah. Kisarannya di 7 sampai 8 atau 8? 8 kurus atau 8 gendut?
setengah. Kurus. Berarti 7 gendut. Berarti dia memang basa lemah. Oke. Jadi besok kita coba pakai basa lemah. Karena kita punyanya kapur CaCO3 dan itu sangat familiar di mana-mana. Biasanya orang ngasih kapur tuh di sekitar tanaman yang banyak dikasih pupuk yang terbuat dari kotoran, ya. Nggak usah kamu cium dengan deket banget segitunya. Kalau kucing ngeluarin feses ya juga baunya emang lumayan asam gitu. Pupuk cair yang kalian buat juga lumayan asam, asamnya sangat tinggi sekali, ya. Bahkan bisa dipakai buat bikin bahan peledak. That's why petani suka menaburkan kapur atau CaCO3 di sekitar pupuk yang udah ditabur di dekat akar. Jadi maksudnya paham nggak? Maksudnya paham nggak? Biar kenapa? Biar oksigen yang banyak karena pemberian kayak kapur gitu meningkatkan kadar CO2. Betul. Terus kotorannya cenderung ke asam. Kotorannya cenderung ke asam. Pemberian CaCO3-nya menetralkan tanah. Sehingga keadaan tanah jadi menuju pH yang stabil 7. Itu maksudnya, ya. Dan itu nggak boleh langsung kena akar. Harus di sekitar akar, jangan sampai kena epidermis akar, karena sangat mungkin bisa terjadi proses yang namanya difusi osmosis atau plasmolisis, karena sangat kuat sekali gitu larutannya atau cairannya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini dong paling kurang lebih juga menjelaskan bahwa kurang lebih proses fotosintesnya itu selama 30 menit. Oke. Cukup? Ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Oke, cukup. Closing. Saya kurang lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.